Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh menikmati hari yang baru ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari bersama kita menghadap hadirat Tuhan, kita mau menyatakan syukur kepadanya dengan beribadah. Kita mengawali persekutuan ibadah ini dengan menyanyikan pujian berikut ini. Saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani, dan mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini. Kembali kami menikmati persekutuan di dalam Tuhan, dan kami mau membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami semua, supaya firman Tuhan yang akan diperdengarkan sungguh-sungguh boleh kami mengerti dan menuntun kami untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Ester pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, taat kepada undang-undang yang adil. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini berisi tanggapan atau respon Ester atas permintaan Mordekai sehubungan dengan undang-undang mengenai pemunahan semua orang Yahudi yang akan dilakukan oleh Haman. Ester sebagai seorang ratu diharapkan bisa memohon kepada raja untuk membela bangsanya. Nah, di sini kita melihat Ester menghadapi dilema. Jika dia tidak mau memenuhi permintaan Mordekai, maka bangsanya akan dibinasakan termasuk dirinya juga. Tetapi jika dia penuhi permintaan itu dengan pergi menghadap raja, maka dia akan berhadapan dengan sebuah undang-undang yang berlaku dalam kerajaan, yaitu tidak ada orang yang boleh menghadap raja jika tidak dipanggil. Hukuman bagi mereka yang melanggar adalah hukuman mati, kecuali jika raja berkenan mengulurkan tongkat emas, maka orang itu akan hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita dapat membayangkan tidak mudah bagi Ester untuk menentukan sikap, karena kedua undang-undang itu sama-sama beresiko kematian. Tapi pada ayat-ayat selanjutnya kita akan mendapati pada akhirnya Ester berani mengambil sebuah keputusan yang tepat.
Ester bukannya tidak taat pada undang-undang, tapi dalam hal ini dia harus menentukan sikap dengan bijaksana. Di antara dua pilihan yang sulit, Ester mampu menempatkan diri sebagai seorang pejuang yang tidak hanya mempertahankan kenyamanan pribadi, tapi berani mempertaruhkan nyawa demi keselamatan bangsanya. Tentu kita meyakini bahwa hal ini boleh jadi bukan semata-mata karena Ester hebat, tapi karena Tuhan yang terus berkarya dalam hidup umatnya melalui Ester. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, idealnya sebuah undang-undang atau peraturan dibuat dalam rangka menata supaya ada keteraturan dan kenyamanan demi kepentingan bersama. Tapi dalam realisasinya, kadangkala terjadi penyelewengan, atau malah ada undang-undang atau peraturan yang sengaja dibuat hanya untuk kepentingan sebagian orang. Saudaraku, taat pada aturan adalah sebuah kewajiban, tapi juga kita harus punya keberanian untuk mengkritisi dan menyikapi dengan arif dan bijaksana jika didapati ada penyimpangan atau ketidakadilan. Jangan diam atau masa bodoh hanya untuk mempertahankan kenyamanan pribadi. Tapi jadilah seperti Ester yang berani mengambil resiko demi kepentingan banyak orang. Ketika saudara harus diperhadapkan dengan situasi sulit dan dituntut untuk menentukan pilihan atau mengambil keputusan yang tepat, lakukanlah itu dengan meminta hikmat Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita akan mendapatkan pertolongan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat bahwa dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini, kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan dengan Tuhan. Dan karena itu ketika kami harus diperhadapkan dengan situasi sulit dalam pengambilan keputusan, kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan kepada kami, sehingga kami dapat menentukan sikap dan mengambil pilihan-pilihan yang tepat dalam kelangsungan hidup kami, tapi juga demi kepentingan banyak orang. Kiranya Tuhan yang akan selalu memampukan kami untuk dapat melakukan firman ini. Diberkatilah setiap pribadi dan keluarga yang boleh bersama-sama mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Diberkati dalam segala usaha kerja, diberkati dalam segala harapan, rencana-rencana ke depan. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.